Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan semoga pada kesempatan kali ini kita tetap senantiasa untuk diberikan kesehatan oleh Sang Maha Pencipta. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Danang Aji Prayogo, NIM 2018 1862B0025. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari IKIP PGRI Jember yang mengambil jurusan Prodi Pendidikan Luar Biasa. Di kesempatan kali ini, saya bermaksud untuk mempresentasikan hasil dari rangkuman saya mengenai materi mata kuliah bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus. Mata kuliah bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus ini diampuh oleh Ibunda Sugihartati. Jadi nanti untuk materi yang akan saya presentasikan nanti bisa di-download atau dilihat pada link yang ada di deskripsi ya. Baik, kita mulai dari materi yang pertama 2.1, konsep dasar bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus. Ada 5 subtema atau poin inti yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu pengertian anak berkebutuhan khusus. Yang kedua klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga latar belakang. Yang keempat bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus. Yang kelima tentu saja tujuan dari kita mempelajari atau pentingnya bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus. Kita mulai dari yang pertama, pengertian anak berkebutuhan khusus. Untuk poin 1 dan kedua, pengertian dan klasifikasi, sebetulnya sudah dibahas pada materi yang lalu ya. Materi yang ada pada mata kuliah Bina Perilaku dan Sosial Anak Berkebutuhan Khusus. Jadi jika nanti kalian berminat untuk mempelajari ulang, kalian bisa tonton video saya atau video yang ada di channelnya Bunda Tati ya. Mata kuliah Bina Perilaku dan Sosial. Oke, jadi kali ini saya akan mengulas secara singkat saja. Pengertian anak berkebutuhan khusus. Menurut Suron dan Rizzo, salah satu dari banyak ahli yang mengungkapkan pengertian dari anak berkebutuhan khusus, anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki perbedaan dalam keadaan dimensi penting dari fungsi kemanusiaannya. Mereka secara fisik, psikologis, kognitif, dan sosial terhambat dalam mencapai tujuan kebutuhan dan potensi yang mereka inginkan secara maksimal. Jadi maksud dari Suron dan Rizzo ini, inti perbedaan dari anak berkebutuhan khusus dan juga anak pada umumnya itu terletak pada dimensi penting pada sisi kemanusiaannya. Apa saja dimensi penting itu? Dimensinya mencakup fisik, psikologis, emosi, kemudian sosial, dan juga intelijensi. Nah, karena perbedaan atau keunikan mereka tentu saja memiliki kebutuhan tersendiri dan juga layanan dari tenaga profesional seperti GPK atau guru pendamping khusus, dan juga psikolog, kemudian para psikiater ya. Jadi mereka membutuhkan tenaga profesional untuk memaksimalkan potensi yang mereka miliki dalam mencapai tujuan hidup atau memaksimalkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi jika kita tarik secara kesimpulan atau kita ambil kesimpulan secara lebih sederhana, anak berkebutuhan khusus merupakan kondisi di mana anak memiliki perbedaan dengan kondisi pada umumnya, baik itu dalam faktor fisik, kemudian kognitif, sosial, psikologis, dan juga intelijensinya. Ya, mereka membutuhkan penanganan dan juga layanan khusus sesuai dengan karakteristik atau hambatan yang mereka sandang. Kemudian subbab yang kedua, klasifikasi anak berkebutuhan khusus.
Klasifikasi anak berkebutuhan khusus ini ada 10. Yang pertama yaitu tunanetra. Tuna berarti rusak atau ketidakmampuan. Ketidakmampuan sebagaimana berfungsi pada umumnya. Sedangkan netra berarti mata atau indera penglihatan. Secara singkatnya, anak tunanetra adalah anak yang memiliki gangguan penglihatan dibandingkan dengan anak pada umumnya. Anak tunanetra itu dibagi menjadi 2. Ada tunanetra total dan juga ada tunanetra low vision. Apa yang dimaksud total? Yang dimaksud total, mereka secara keseluruhan tidak bisa melihat cahaya sekecil apapun. Jadi sedikit kasihan atau mereka sedikit memiliki perbedaan, di mana kita pada umumnya bisa melihat keindahan pada dunia, sedangkan mereka memiliki keterhambatan untuk merasakan atau melihat indahnya dunia seperti yang kita rasakan. Untuk low vision, mereka masih mampu melihat cahaya dan juga lingkungan sekitar, namun dengan keterbatasan atau secara minim, ya. Jadi mereka membutuhkan alat bantu seperti kacamata. Untuk yang total, mereka membutuhkan tongkat untuk melihat atau mendeteksi medan sekitar ketika mereka berjalan, dan juga yang lain-lain. Kemudian nomor 2, tunarungu, anak yang memiliki gangguan pada pendengaran. Anak tunarungu biasa identik dengan gangguan pendengaran dan juga wicara, ya. Jadi yang dikatakan anak tunarungu, mereka memiliki keterhambatan untuk mendengar dan juga berbicara. Namun kondisinya relatif, masing-masing anak berkebutuhan khusus memiliki kondisi yang masing-masing, ya. Tidak bisa disamaratakan. Oleh karena itu mereka dikatakan sangat unik setiap individunya. Dari keistimewaan dan juga bakat yang mereka miliki, serta keterhambatan dan juga penanganan yang seharusnya tenaga profesional itu berikan. Yang ketiga, tunadaksa, anak yang memiliki kelainan anggota tubuh dan juga gerakan. Nah, untuk anak tunadaksa ini mungkin secara umum, secara universal, masyarakat lebih sering melihatnya, ya. Sebagai contoh, mohon maaf, anak-anak atau orang yang memiliki tangan hanya satu, kemudian kaki yang hanya satu, atau bahkan kedua-duanya itu tidak ada. Itu biasa dikatakan dengan anak tunadaksa. Atau secara lebih detail adalah anak yang memiliki kelainan pada gerak anggota tubuh, baik itu sendi, anggota badan, maupun kerangka atau tulang mereka. Jadi sangat kompleks sekali jika kita berbicara mengenai anak berkebutuhan khusus. Nomor 4, anak berbakat. Anak atau orang yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa. Nah, terus bagaimana? Apakah orang yang memiliki kecerdasan luar biasa itu, bukankah itu lebih baik atau itu merupakan keistimewaan? Dan kapan harus dikelompokkan pada anak berkebutuhan khusus? Ya, tentu saja mereka dikelompokkan kepada anak berkebutuhan khusus karena mereka memiliki kebutuhan tersendiri. Biasanya untuk anak yang memiliki potensi seperti ini, mereka ada pada kelas-kelas khusus seperti kelas akselerasi dan juga pemotongan pada mata pelajaran atau SKS yang mereka ambil. Jadi mereka mengambil secara lebih pendek dibandingkan dengan anak pada umumnya karena memiliki kecerdasan yang luar biasa. Biasanya permasalahan yang menyertai dari beberapa pengalaman yang saya ketahui, kebetulan saya juga memiliki teman yang memiliki kecerdasan luar biasa mulai dari SD dan juga SMA, ya. Teman saya ini mengambil kelas akselerasi. Jadi sampai sekarang dia sudah bekerja karena 3 tahun lulus lebih cepat daripada saya. Untuk permasalahan yang teman saya hadapi, dia cenderung lebih kesulitan untuk menyesuaikan materi dibandingkan teman yang lainnya, ya.
Karena kelas teman saya ini kan intelijensinya lebih tinggi, jadi mereka juga membutuhkan materi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Oleh karena itu, kelas akselerasi menjadi kelas yang tepat untuk anak-anak yang memiliki kecerdasan seperti ini. Oke, kita lanjut pada poin yang kelima, tunagrahita atau retardasi mental. Anak yang memiliki keterlambatan perkembangan mental yang jauh di bawah rata-rata, sehingga memiliki kesulitan untuk menyelesaikan sejumlah tugas dan juga tanggung jawabnya. Anak tunagrahita atau C ya. Anak tunagrahita ini sebagai contoh, mereka memiliki usia atau sekarang menginjak usia 20 tahun. Namun untuk secara sifat psikologis mereka, mental mereka lebih tepatnya, mereka masih memiliki mental di bawah anak usia 20 tahun seperti pada umumnya. Mereka memiliki mental anak usia 10 tahun, 9 tahun, atau bahkan di bawahnya. Jadi ini adalah beberapa contoh dari termasuk permasalahan anak tunagrahita. Selain itu mereka memiliki IQ atau kecerdasan 70 ke bawah. Ini menurut pendapat ahli yaitu biner. Jadi jika kalian browsing, anak tunagrahita itu yang bisa dikatakan tunagrahita adalah mereka yang memiliki kecerdasan di bawah 70 ke bawah ya. Ada tunagrahita ringan, sedang, dan juga berat. Kemudian yang keenam, lamban belajar atau slow learner ya. Mereka memiliki intelektual yang sedikit lebih tinggi dibandingkan anak tunagrahita. Hanya saja mereka memiliki kemampuan lambat untuk proses belajar. Yang ketujuh, anak mengalami kesulitan belajar spesifik. Ini lebih spesifik lagi kesulitannya, entah itu dalam membaca, kemudian menulis, berhitung, dan juga beberapa aspek yang lainnya. Nomor 8, anak yang memiliki gangguan komunikasi. Inti dari gangguan komunikasi ini, mereka disebabkan oleh gangguan organ bicara, entah itu lidah yang terlalu pendek, kemudian rahang yang tidak bisa membuka. Maka dari itu ada mata kuliah terapi wicara atau bina wicara. Itu salah satunya untuk mengatasi anak yang mengalami gangguan komunikasi. Kemudian nomor 9, tunalaras atau anak yang mengalami gangguan emosi dan perilaku. Anak-anak tunalaras sebagai contoh itu adalah anak yang memiliki kontrol emosi yang sangat minim ya. Mereka tidak bisa mengontrol emosi mereka. Sebagai contoh, saya pernah melihat anak tunalaras. Jadi ketika mereka marah, itu marahnya tidak seperti kita. Kalau kita mungkin marahnya berantem atau bahkan mengolok-olok, itu adalah contoh dari luapan kita ketika marah. Lain halnya, berbeda dengan anak tunalaras. Mereka cenderung lebih agresif, di mana mereka, saya pernah melihat ada yang sampai membawa pisau karena mereka marah ya. Jadi itu adalah contoh dari anak tunalaras, gangguan emosi dan juga perilaku yang menyimpang bagaimana dengan orang yang lainnya. Nomor 10, autis ya, gangguan perkembangan yang disebabkan oleh adanya sistem saraf pusat. Jadi intinya sistem saraf pusat yang tidak berfungsi sebagaimana pada umumnya, atau sistem saraf pusat yang mengalami kerusakan yang kemudian menyebabkan autis. Autis itu biasa identik dengan perilaku-perilaku seperti hand flapping ya, tangannya mengepak-ngepakkan, atau bahkan mereka juga menggigit jari sampai jari mereka berdarah, dan juga sampai bahkan tulangnya itu kelihatan. Itu sebagai contoh dari perilaku tantrum mereka. Ya,
Jadi itu adalah 10 pembahasan dari klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Kemudian kita lanjut pada poin ketiga, latar belakang bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus. Ya, kenapa kita harus mempelajari bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus? Ini sebetulnya sudah masuk pada materi inti, ya, sesuai dengan mata kuliah yang sesuai dengan mata kuliah yang saya ambil, bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus. Saya bacakan terlebih dahulu narasinya. Salah satu tugas pokok sekolah SLB adalah membantu siswa untuk mencapai perkembangan yang optimal sesuai dengan tingkat dan jenis berkebutuhan khusus mereka sandang. Seorang siswa dikatakan berhasil mencapai perkembangan apabila mereka mampu untuk mengoptimalkan setiap derajat dari potensi yang mereka miliki. Jadi intinya tugas dari SLB yaitu memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Jadi potensinya itu apa? Tidak hanya tentang akademik, ya. Saya katakan lagi, kita sekolah itu tidak untuk belajar pintar akademik, melainkan untuk mengembangkan potensi yang kita miliki. Jadi setiap orang kan memiliki potensi yang berbeda, ya, benar begitu? Saya kira begitu. Setiap orang memiliki potensi yang berbeda, entah itu dalam akademik, non akademik, dan juga prestasi yang secara mendetail tentang kedua hal tersebut. Nah, tugas dari sekolah ini memaksimalkan dari setiap potensi yang dimiliki oleh anak berkebutuhan khusus. Ya, di sini dikatakan, namun kenyataan menunjukkan masih banyak kesenjangan dan dalam mengantarkan anak untuk mencapai perkembangan tersebut. Kesenjangan tersebut antara lain masih banyak anak berkebutuhan khusus yang belum mampu melakukan atau melaksanakan aktivitas sehari-hari. Padahal di sekolah mereka mampu untuk menjalankan aktivitas sederhana tersebut. Ya, katakan seperti mereka di sekolah mampu untuk mengancingkan baju sendiri, kemudian mereka mampu untuk menali sepatu sendiri, ya. Ini termasuk dari contoh pelatihan bina diri, biasanya diterapkan pada anak tunagrahita, anak autis, dan juga beberapa ketunaan yang lainnya. Namun ketika mereka di rumah itu tidak bisa. Nah, ini menjadi pertanyaan, kenapa seperti itu? Sedangkan di sekolah mereka mampu untuk melakukan aktivitas sederhana ini, sedangkan di rumah mereka tidak bisa. Ya, tentu ini menjadi pertanyaan yang kian tahun tetap saja bergulir. Ketidakberhasilan tersebut tidak semua karena ketunaan yang disandang, ya, bukan hanya salah mereka. Jika kita sudah menjadi seorang pendidik, ya, kebetulan saya sekarang sedang mengikuti program kampus mengajar. Di sekolah saya menjadi pemegang kelas 2 dan juga kelas 6. Ini sebagai contoh perumpamaan. Jika saya menjadi seorang pendidik, dari 5 murid yang saya ajar, hanya 1 yang bisa. Nah, jawabannya itu apakah salah muridnya atau salah saya? Iya, tentu saja itu lebih banyak kepada salah saya. Apakah mungkin metode saya yang kurang berhasil, atau mungkin cara pendekatan saya yang kurang mengerti dari setiap kebutuhan karakteristik dari siswa. Ya, jadi sebagai seorang calon pendidik, kita juga harus sering-sering untuk mengintrospeksi apakah kita sudah berhasil dan juga belum terhadap dari cara kita untuk mendidik anak berkebutuhan khusus. Kemudian di sini juga dikatakan, oleh karena itu sebagai calon pendidik kita harus lebih banyak untuk belajar, ya, belajar lagi. Belajar itu tidak mengenal usia, tidak ada keterlambatan untuk belajar. Nah, mumpung masih muda, banyak-banyaklah kita untuk belajar, karena lebih baik
sulit untuk di masa muda, sedangkan di masa tuanya kita menikmati kerja keras dari masa muda kita. Ya, seperti itu kan? Ya, jadi itu adalah latar belakang dari bimbingan konseling anak berkebutuhan khusus. Intinya yaitu untuk memaksimalkan atau kita untuk membimbing dari potensi anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, kita juga sebagai guru lebih banyak untuk mengintrospeksi apakah pembelajaran atau gaya mengajar kita sudah sesuai dengan anak atau belum. Jadi tidak hanya menyalahkan tentang kondisi ketunaan anak berkebutuhan khusus. Ya, jadi keberhasilan dalam mengajar itu disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, anak itu sendiri, yang kedua guru, dan juga lingkungan sekitar. Ya, lingkungan sekitar itu mencakup tentang pergaulan mereka di dalam kelas, dan juga cara orang tua untuk mendidik di rumah. Mengapa orang tua itu sangat penting atau waktu belajar di rumah itu sangat penting? Ya tentu saja, karena kan lebih banyak waktu di rumah dibandingkan di sekolah kan. Jadi mereka juga harus pintar untuk membagi waktu bermain, kemudian membagi waktu untuk membantu orang tua, dan juga waktu belajar untuk anak berkebutuhan khusus. Poin yang keempat, bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus. Ini materi intinya ya. Bimbingan adalah proses yang dilakukan secara sistematis untuk memberikan bantuan kepada individu maupun kelompok untuk mengembangkan potensi-potensinya. Jadi bimbingan adalah kita membimbing anak berkebutuhan khusus dari setiap potensi yang mereka miliki, entah itu potensi yang sudah terlihat atau potensi yang masih belum terlihat. Jadi tugas kita adalah membimbing anak berkebutuhan khusus untuk memaksimalkan, untuk menemukan potensi yang mereka miliki. Langkah awal dalam melaksanakan bimbingan bagi anak berkebutuhan khusus adalah melakukan identifikasi ya. Kita lakukan identifikasi terlebih dahulu. Identifikasi ini gunanya untuk apa? Ya, identifikasi ini gunanya untuk menjaring secara kasar. Kemudian kita lakukan asesmen sesuai dengan hasil dari identifikasi. Selanjutnya yang paling akhir, kita memberikan sebuah intervensi atau layanan sesuai dari hasil asesmen. Jadi intinya kita lakukan identifikasi, kemudian kita lakukan asesmen, dan yang terakhir yaitu poin pentingnya kita lakukan intervensi. Ya, betul. 2. Pengertian konseling bagi anak berkebutuhan khusus. Jadi bimbingan dan konseling ya, dua hal ini saling berkaitan. Konseling bagi anak berkebutuhan khusus adalah upaya bantuan yang diberikan oleh konselor kepada pasien agar pasien tersebut dapat menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berbeda dengan dirinya, serta mereka mampu untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Jadi konseling ini artinya adalah kita memberikan sebuah bantuan atau bisa dikatakan dengan sesi curhat. Kita bisa menjadi seorang konselor atau psikolog yang kemudian membantu bagi anak berkebutuhan khusus. Jadi yang bisa menjadi konselor itu siapa? Ya, semuanya bisa menjadi konselor manakala kita mampu memberikan solusi yang terbaik bagi setiap permasalahan anak berkebutuhan khusus. Entah itu guru, kemudian orang tua, atau psikolog. Kita ambil contoh seperti ini. Anak berkebutuhan khusus memiliki permasalahan dalam sosialnya. Mereka cenderung memiliki rasa minder yang tinggi. Kemudian sebagai konselor, kita memberikan arahan atau kita memberikan saran
apa saja yang harus diperbaiki, apa saja yang harus dilakukan agar anak berkebutuhan khusus ini memiliki kepercayaan diri yang lebih tinggi dan pada akhirnya mereka bisa menyesuaikan dengan lingkungan baru, ya. Jadi dikatakan dengan lingkungan baru karena anak berkebutuhan khusus itu lebih nyaman bergaul dengan anak-anak yang memiliki kondisi yang sama. Misalkan anak tunarungu lebih banyak bergaul dengan anak tunarungu. Nah, di sini salah satu fungsi dari konseling atau bimbingan dan konseling mengatasi permasalahan seperti itu, ya. Jadi sebagai konselor kita harus memiliki kompetensi yang tinggi untuk membantu menyelesaikan setiap masalah-masalah yang dihadapi, sekaligus tentang potensi yang harus dimaksimalkan dari anak berkebutuhan khusus. Ya, sekarang langsung pada poin yang kelima atau subbab yang kelima. Tujuan bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus. Menurut Dr. Andes Dewa Ketut Soekardi, MPA, bimbingan dan konseling memiliki tujuan umum dan khusus. Adapun tujuan umum bimbingan dan konseling adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan umum. Secara umum, tujuan bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus adalah untuk membantu anak berkebutuhan khusus dalam mengembangkan diri dan menyesuaikan secara optimal sesuai dengan hambatan, gangguan maupun kelainan. Ya, jadi intinya tujuan dari bimbingan dan konseling secara umum itu adalah membantu anak berkebutuhan khusus dari setiap masalah yang mereka hadapi. Kemudian mereka juga hasilnya mereka mampu menyesuaikan diri dengan segala keterbatasan yang mereka miliki dan juga memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Kemudian untuk tujuan khususnya, agar mereka dapat mencapai tujuan perkembangan yang meliputi aspek pribadi, sosial, belajar dan juga karir, ya. Setiap orang hidup pasti kan memiliki tujuan. Apa sih gunanya kita untuk hidup? Apa sih gunanya kita diciptakan oleh Sang Maha Pencipta? Itu hanya kita yang tahu, ya. Jadi kita harus memiliki wawasan yang luas, atau kita harus lebih banyak berbicara dengan diri sendiri, merenungi apa saja peran kita dalam hidup, kemudian apa saja hal-hal yang bisa kita lakukan atau bisa kita bantu kepada orang lain. Jadi itu adalah pembahasan mengenai materi 2.1, ya. Materi mulai dari pengertian anak berkebutuhan khusus, kemudian klasifikasi, latar belakang, kemudian bimbingan dan konseling. Yang kelima yaitu tentu saja bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus. Pengertiannya seperti tadi, klasifikasi anak berkebutuhan khusus itu ada 10. Latar belakang, yaitu latar belakangnya kita harus memaksimalkan potensi yang mereka miliki dalam artian anak berkebutuhan khusus. Kemudian bimbingan dan konseling ini untuk membantu menyelesaikan setiap permasalahan atau memaksimalkan segala kemampuan yang mereka miliki. Dan yang kelima, tujuan dari pengadaan bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus. Sekarang kita masuk pada materi 2.2, dunia anak berkebutuhan khusus. Ya, subpoin materinya cuma satu, permasalahan yang dihadapi anak berkebutuhan khusus, ya. Mengapa masih belum banyak atau masih belum seluruhnya anak berkebutuhan khusus itu mengenyam pendidikan? Ya, mengapa bisa terjadi permasalahan seperti ini? Jadi itu yang akan kita bahas pada materi 2.2. Yang pertama, meningkatnya jumlah anak berkebutuhan di Indonesia semakin tahun itu semakin besar. Jadi sedangkan sisi dari sekolah luar biasa
atau sekolah inklusi itu semakin tahun tidak terlalu memiliki peningkatan yang pesat. Jadi tidak ada keseimbangan antara jumlah sekolah dan juga anak berkebutuhan khusus. Maka dari itu masih banyak anak berkebutuhan khusus yang belum mengenyam pendidikan. Berdasarkan data BPS ya, ini data fakta pada tahun 2007, ada 8,3 juta anak berkebutuhan khusus di Indonesia. Bayangkan, sebanyak itu pada tahun 2007. Sehingga disimpulkan, semakin tahun itu semakin meningkat. Bahkan sampai tahun 2021 sekarang, ini juga termasuk fakta dari data BPS, lebih dari 15 juta anak berkebutuhan khusus. Ya, mereka belum banyak yang mengenyam pendidikan dikarenakan beberapa faktor yang lainnya. Ya, sebentar lagi kita bahas. Pemerintah Indonesia sendiri sebetulnya sudah berusaha untuk memfasilitasi kebutuhan bagi anak berkebutuhan khusus dengan diselenggarakannya SLB, kemudian dengan diselenggarakannya sekolah inklusi, dan juga beberapa upaya untuk memberdayakan atau membantu untuk menangani setiap kebutuhan warga negaranya, warga negara yang ada di Indonesia, terlebih anak berkebutuhan khusus. Sebetulnya pemerintah itu sudah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini. Kemudian di sini dikatakan pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan secara bersama-sama. Ya, secara lebih sederhananya, anak berkebutuhan khusus ini diberikan kesempatan untuk belajar satu kelas dengan anak pada umumnya. Hanya saja mereka membutuhkan guru pendamping khusus untuk bisa belajar dengan murid-murid yang normal yang lainnya, namun dengan setting kelas yang sama. Jadi tidak segregasi lagi, tidak ada diskriminasi antara anak berkebutuhan khusus dan juga anak normal pada umumnya. Jadi itu adalah pengertian dari pendidikan inklusi. Salah satunya diterapkan di sekolah atau kuliah tempat kampus kita tercinta, IKIP PGRI Jember, yang menerapkan sedari dulu pendidikan inklusi. Ya, kita masuk kepada faktor penyebab anak berkebutuhan khusus yang belum mengenyam pendidikan ya. Ini inti dari materi yang 2.2. 1. Ada faktor internal atau dalam diri anak. Jika seseorang memiliki keterhambatan atau memiliki keistimewaan, mereka cenderung memiliki rasa kurang percaya diri. Jadi mereka minder. Mereka memiliki rasa kepercayaan diri yang rendah, sehingga mereka tidak mampu atau tidak mau untuk keluar dari rumah, keluar untuk bersosialisasi, atau bahkan sehingga mereka tidak mau untuk bersekolah dikarenakan dengan keterhambatan yang mereka miliki. Mereka malu untuk bersosialisasi dengan teman yang ada di sekolah, atau bahkan teman-teman yang sepenanggungan atau memiliki keadaan yang sama ya. Jadi mereka memiliki kurang rasa percaya diri. Itu menjadi salah satu faktor penyebab mereka mengapa masih belum mengenyam pendidikan. Yang kedua, anak kurang memahami kebermaknaan hidup. Untuk apa kita diciptakan, kemudian apa atau prinsip yang bisa kita terapkan dalam hidup, kemudian apa yang kita bisa bantu kepada orang lain, kemudian potensi apa yang kita bisa maksimalkan. Mereka masih belum memahami hal ini.
Jadi mereka cenderung untuk bernestapa dengan kondisi yang mereka hadapi. Yang ketiga, harusnya ini menjadi tugas dari orang tua. Orang tua membantu anak untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka. Mereka mengajari bahwa mereka tidak kalah hebat dengan anak pada umumnya. Mereka juga memiliki kemampuan yang layak untuk dibanggakan dan juga dikembangkan. Ya, jadi harusnya orang tua harus memotivasi dan juga menyemangati anak-anak istimewa ini untuk mengenyam pendidikan. Ya, jadi tidak hanya nestapa dengan keadaan yang mereka hadapi. Selanjutnya yaitu faktor yang kedua, faktor dari orang tua. Satu, faktor pendidikan atau pemahaman orang tua. Biasanya semakin minim atau semakin rendah pendidikan orang tua, mereka hanya menghidupi anak berkebutuhan khusus, ya. Jadi prinsip mereka, mohon maaf ini ya, bukan saya bermaksud untuk menyepelekan atau merendahkan anak berkebutuhan khusus atau orang tua yang memiliki pendidikan rendah. Hanya saja faktanya banyak dari mereka yang hanya pokoknya anak ini diberi makan, anak ini diberikan kesempatan untuk bermain tanpa diberikan pendidikan yang layak sebagaimana dengan anak pada umumnya. Jadi mereka memiliki mindset bahwa anak berkebutuhan khusus itu tidak akan memiliki sebuah pencapaian karir yang tinggi. Padahal di luar sana kebanyakan, sebagai contoh, di luar negeri banyak sekali anak berkebutuhan khusus yang berprestasi. Ada yang menjadi motivator, ya, motivator yang berkeliling di banyak belahan dunia, banyak belahan negara dengan untuk memotivasi sesama anak berkebutuhan khusus, atau yang paling penting, dia juga memotivasi seseorang yang tidak memiliki keterhambatan. Ya, bayangkan sebagaimana besar kemampuan public speakingnya, sebagaimana besar perjuangan dia untuk berjuang pada titik ini menjadi seorang motivator, atau bahkan ada juga yang menjadi seorang atlet, kemudian pengusaha, kemudian pendidik juga, menjadi guru juga, itu juga ada banyak. Jadi kesalahan dari orang tua yang tidak menyekolahkan anak berkebutuhan khusus adalah pada mindsetnya. Mereka memiliki mindset yang cenderung untuk rendah. Jadi ini menjadi tugas kita, tugas saya dan kita sebagai calon pendidik untuk mengubah mindset bahwa anak berkebutuhan khusus juga memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai karir dan juga cita-cita mereka. Yang ketiga, faktor dari pihak sekolah, ya. Pihak sekolah itu ada guru, staf, kemudian karyawan. Karyawan sama staf sama saja. Tukang kebun, tenaga kebersihan, itu termasuk dari pihak-pihak sekolah atau warga sekolah. Satu, kurangnya guru pendamping kelas atau GPK, ya. Ini bukan menjadi masalah atau rahasia lagi, sudah menjadi rahasia umum bahwasanya pada setiap sekolah inklusi, guru pendamping khusus atau GPK itu sangat minim. Harusnya kan ada 6, misalkan pada sekolah dasar kelas 1 ada 1, 2, kelas 2 ada 2, dan juga seterusnya sampai kelas 6. Nah, itu tidak sesuai. Jadi guru umum itu mengajarkan secara sendiri, mengajarkan anak berkebutuhan khusus dan juga mengajarkan anak umum. Kan sekolahnya setting inklusi. Padahal untuk mengajarkan anak berkebutuhan khusus itu kan memiliki kemampuan atau kompetensi yang berbeda. Mereka juga harus memahami karakteristik anak, bagaimana penanganannya, apalagi setiap karakteristik, setiap ketunaan itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Jadi seorang guru lulusan PGSD tidak bisa untuk menangani hal seperti ini. Ya, harapannya pemerintah lebih aware lagi untuk memberikan guru pendamping khusus yang lebih banyak,
pada setiap sekolah-sekolah inklusi. Ya, tidak hanya GPK loh ya, termasuk juga dengan fasilitasnya bagi para pemangku tinggi jabatan. Tolonglah diberikan hak-hak yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak. Yang kedua, kurangnya kompetensi guru dalam menangani anak berkebutuhan khusus sebanyak 19,64%. Ya, ini dikatakan karena jumlah guru yang menangani dengan jumlah anak berkebutuhan khusus itu lebih banyak jumlah anak berkebutuhan khusus. GPK cenderung lebih kewalahan karena normalnya kan atau idealnya pada setiap kelas itu hanya ada anak berkebutuhan khusus berjumlah 5. Jadi jika jumlahnya lebih dari itu, tentu saja guru akan kesulitan untuk menangani. Apalagi jika berbicara mengenai kompetensi, banyak sekali guru yang tidak linear dengan jurusannya. Guru PLB namun jurusannya PGSD, jurusannya matematika, dan jurusan yang lainnya. Jika jurusannya masih psikolog, itu masih masuk akal, nanti banyak bisa membantu pada sisi-sisi psikologis atau mental. Namun jika jurusannya lain dari itu, tentu akan menjadi kesulitan dalam menangani anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga, masih banyak oknum guru yang belum memahami keunikan anak berkebutuhan khusus. Ya, ini fakta menurut penelitian. Tetapi juga ada guru-guru hebat yang dengan segala kemampuannya mereka memberikan pelayanan yang unik. Mereka mampu mengembangkan potensi yang dimiliki. Jadi ini 11-12 lebih banyak. Ya, di sini menurut data lebih banyak guru yang belum memahami bagaimana cara mengembangkan anak berkebutuhan khusus. Yang keempat, latar belakang pendidikan guru yang tidak sesuai. Ini 5,95%. Yang kelima, beban administrasi guru yang semakin tahun semakin berat. Ya, sebagai contoh, untuk kita sebelum mengajar, kita dituntut untuk membuat RPP. Nah, alhamdulillah sih, sebetulnya di tahun 2019 ini di tahun 2019 Kemendikbud mengeluarkan kebijakan untuk penyederhanaan RPP hanya 1 lembar. Ini merupakan bantuan untuk meringankan beban administrasi dari guru. Nah, itu sebetulnya juga sangat berpengaruh pada kompetensi guru atau beban guru. Mereka selain dituntut untuk menyiapkan segala keperluan untuk mengajar, mereka juga dibebankan pada administrasi. Jadi peringanan administrasi itu lebih mempermudah guru untuk memfokuskan kepada penyiapan bahan untuk mengajar. Kemudian kurangnya kesabaran guru dari upaya untuk menghadapi anak berkebutuhan khusus. Jadi untuk menghadapi anak berkebutuhan khusus itu kuncinya hanya ada 2. Yang pertama sabar atau tulus, dan yang kedua ikhlas. Ikhlas dengan apa yang kita lakukan. Anak berkebutuhan khusus itu mampu memiliki perasaan yang lebih tinggi. Apakah guru ini ikhlas, apakah guru ini tulus, atau guru ini tertekan untuk menghadapi anak berkebutuhan khusus. Dan yang terakhir, poin yang terakhir, guru mengalami kesulitan dengan orang tua. Ya, banyak sekali orang tua yang menuntut untuk anak berkebutuhan khusus ini memiliki kemampuan yang bisa sejajar dengan yang lainnya. Mengapa demikian? Karena orang tua itu tidak memahami bahwasannya anak berkebutuhan khusus itu memiliki kemampuan yang berbeda. Ya, tidak bisa disamakan dengan anak pada umumnya. Mereka cenderung memiliki kemampuan atau proses yang lebih lama untuk mencapai suatu titik. Jadi orang tua juga harus mengerti. Nah, ini guru juga harus pandai-pandai untuk berkomunikasi dengan orang tua. Ya. Jadi itu untuk pembahasan pada materi 2.2.
Alhamdulillah ya, sekarang kita lanjut pada materi ketiga 2.3a dan 2.3b, bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus secara lebih lanjut. Untuk subtemanya itu ada 4. Yang pertama prinsip-prinsip konseling, yang kedua sejarah konseling, yang ketiga strata konselor, yang keempat aspek-aspek yang perlu dipahami dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling. Kita mulai dari prinsip-prinsip konseling terlebih dahulu. 1. Membantu individu agar mereka dapat membantu dirinya dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Ya, jadi dalam menyelesaikan masalah kita tidak bisa hanya bertumpu kepada seorang konselor. Jadi intinya yang menyelesaikan sebuah masalah itu adalah diri kita sendiri. Kita memiliki chance lebih besar untuk menyelesaikan masalah daripada hanya bertumpu kepada orang lain ataupun konselor. Yang kedua, bimbingan berfokus kepada individu yang dibimbing. Jadi satu konselor fokus kepada satu pasien yang mereka bimbing. Jadi jika pasien mengutarakan atau ada sesi konseling atau sesi bimbingan, sedangkan pasien mengutarakan apa yang ia permasalahkan atau kendala apa yang sedang ia alami. Jadi di sini konselor memiliki tugas untuk fokus dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh pasien. Nomor 3, bimbingan diarahkan kepada pemahaman keragaman dan karakteristik individu yang berbeda. Setiap atau sekian banyaknya pasien yang datang kepada konselor tentu memiliki karakteristik ataupun permasalahan-permasalahan yang berbeda. Ya, terlebih untuk anak berkebutuhan khusus itu memang anak yang unik dan juga dianugerahi oleh banyak sekali keistimewaan. Jadi penuh sekali keragaman dan karakteristik yang berbeda-beda. Kemudian yang nomor 4, bimbingan dimulai dengan identifikasi kebutuhan yang dirasakan oleh individu yang akan dibimbing. Jadi gampangnya konselor itu akan menanyakan apa yang sedang dialami oleh individu. Nah, pertanyaan ini atau wawancara ini akan menjadi sesi awal untuk mengidentifikasi apa yang sedang dialami dan juga apa yang akan dibutuhkan oleh seorang pasien. Nah, jadi seorang konselor itu harus pandai-pandai untuk memahami, membuka percakapan sehingga pasien merasa nyaman dan akhirnya sesi wawancara atau sesi identifikasi ini mendapatkan hasil yang maksimal. Nomor 6, program bimbingan di lembaga pendidikan harus sesuai dengan program yang dikembangkan pada lembaga yang bersangkutan. Ini cukup jelas ya. Nomor 7, pelaksanaan program bimbingan harus dikelola oleh orang yang memiliki keahlian dalam bidang bimbingan. Jadi untuk menjadi seorang konselor, psikolog, psikiater, dokter maupun guru itu tidak bisa semudah apa yang dikira. Jadi misalkan untuk menjadi seorang psikolog itu harus menempuh pendidikan 4 tahun untuk kuliahnya, ya. Kemudian menempuh lagi pengambilan jurusan untuk bisa membuka praktek menjadi seorang psikolog selama 2 tahun. Jadi total 6 tahun dihabiskan untuk belajar sehingga menjadi seorang psikolog. Kita semua tahu juga untuk menjadi psikolog itu sekolahnya tidak murah, sangat mahal. Nah, jadi mengapa banyak orang yang mengambil keluh kesah kalau psikolog itu mahal? Sebenarnya mahal itu relatif ya, tergantung dengan kinerja dari seorang psikolog dan kualitas dari psikolog yang sudah terdengar dari masyarakat ke masyarakat. Nomor 8, pelaksanaan program bimbingan harus dievaluasi. Apakah ada kemajuan dengan seorang pasien yang sedang ditangani, ataukah pasien stagnan
tidak ada perkembangan terhadap masalah yang sedang ia hadapi. Jadi itu adalah perlunya evaluasi, sisi mana yang salah dan apa yang harus bisa kita perbaiki sebagai seorang konselor. Yang kedua, poin kedua, kita masuk kepada sejarah konseling. Di Indonesia, perkembangan konseling itu didorong oleh beberapa hal, antara lain yang pertama, satu, pada diri individu, yakni pada masa-masa kritis dalam tiap perkembangan individu, terutama masa remaja, masa yang bergejolak, lebih dan labil dan mudah terombang-ambing oleh berbagai keadaan dari diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Berbicara mengenai remaja, kita tahu remaja adalah masa-masa untuk seseorang mengambil atau mencari jati diri. Cepat tidaknya seseorang dalam mencapai jati diri tidak ditentukan oleh usia. Begitupun juga dengan dewasa. Dewasa itu tidak ditentukan oleh usia. Apakah misalkan saya dewasa di umur 23, sedangkan teman saya dewasa juga di umur 23 sama. Apakah hal itu bisa terjadi? Saya rasa bisa. Tapi lebih banyak dan faktanya dewasa itu tidak ditentukan oleh umur. Dewasa ditentukan oleh pengalaman, sebanyak apa kita berinteraksi dengan lingkungan baru dan bagaimana kita mengambil suatu makna dari pengalaman yang sudah kita dapat. Itu akan membentuk sebuah kedewasaan. Maka dari itu dewasa itu tidak ditentukan oleh umur. Yang kedua, kondisi luar individu, yakni era globalisasi dengan ditandai percepatan teknologi yang berdampak positif dan juga negatif. Teknologi, oke. Teknologi semakin tahun pasti semakin berkembang, bukan seperti itu? Ya, saya rasa seperti itu dan pastinya memang. Kita contoh ambil gadget. Saya merupakan salah satu orang yang menggemari gadget. Ya, tiap beberapa tahun atau tiap beberapa bulan, ya, pastinya lebih pasti ke tiap beberapa bulan, pasti ada suatu merek HP atau brand yang mengeluarkan HP yang baru. Apakah kita harus memenuhi atau mengganti HP lama kita? Tidak. Kita bisa tetap menggunakan HP lama kita asalkan HP itu masih mampu untuk mengakses internet. Internet itu bisa positif dan bisa negatif, ya, tergantung bagi penggunanya. Jadi tidak bisa disalahkan. Jika banyak orang yang tidak setuju dengan kemajuan teknologi di Indonesia, ya, belakangan gencar dengan setuju tidaknya, pro dan kontranya adanya 5G di Indonesia. Kalau saya sendiri termasuk yang setuju. Mengapa demikian? Karena 4G itu mengambil dampak yang sangat besar. Kita ambil contoh pada bidang teknologi kedokteran. Pada bidang teknologi kedokteran, saya pernah membaca dari sebuah situs internasional, termasuk CNN, yang intens untuk meliput perkembangan teknologi 5G. Jika kita hendak melakukan operasi, itu bisa sangat membantu. Sebagai contoh seperti ini, misalkan ada seorang dokter yang sedang tinggal di Jakarta. Kemudian ada seorang pasien yang membutuhkan untuk operasi. Nah, karena jarak yang tidak mencukupi, misalkan pasien ada di Surabaya, sedangkan dokternya ada di Jakarta, maka kan tidak mungkin diadakan sebuah operasi. Bagaimana bisa orang dokternya ada di Jakarta? Nah, itu bisa diatasi dengan 5G. Ya, 5G. Jadi ada sebuah alat ini atau robot ini bisa melakukan tindakan operasi layaknya yang dioperasikan dokter yang sedang berada di Jakarta. Jadi 5G ini menjadi internet atau alat transfer yang memiliki respon sangat cepat dan tidak ada kemungkinan kesalahan antara apa yang dilakukan dokter di Jakarta dengan apa yang dilakukan robot yang sedang mengoperasikan di Surabaya. Jadi dampak teknologi itu sangat besar.
maka memang wajar sih sebetulnya jika ada yang kontra, ada yang pro, itu boleh-boleh saja. Sedangkan untuk dampak negatifnya itu menurut saya tergantung dengan kita sendiri, kuat tidaknya iman kita. Ya, saya beri ini mungkin sedikit pengalaman ya, pengalaman tentang beberapa hal negatif. Jadi misalkan kita sedang tidak ada hal-hal yang difikirkan atau gabut, setidaknya kita mencari sebuah aktivitas agar kita ketika kita memegang handphone itu tidak kepikiran untuk melakukan hal-hal negatif ya. Jadi kembali lagi kepada iman dan ketakwaan kita. Jika kita kuat, pasti penggunaan teknologi yang kita sedang pegang, sedang kita nikmati akan berpengaruh kepada hal-hal yang positif. Hal positif seperti apa? Banyak sekali hal positif. Bisa tentang ilmu tentang perkuliahan. Saya kuliah di PLB, saya sedang mencari ilmu tentang bahasa isyarat. Nah, di channel YouTube banyak sekali orang yang mengupload bahasa isyarat CD, entah itu bisindo, tentang nama-nama hari, kemudian percakapan-percakapan sederhana, itu banyak sekali. Kita bisa peroleh di internet dan juga di YouTube. Atau jika saya sendiri, saya pribadi, saya sangat menyukai tentang otak-atik komputer. Jadi banyak sekali saya bisa memperoleh solusi. Terkadang jika saya terkendala tentang kenapa laptop saya, itu saya banyak sekali menemukan solusinya di internet. Jadi itu dampak negatif dan positif dari teknologi. Nah, apabila dilihat dari eksistensinya, konseling merupakan salah satu bantuan profesional yang sejajar misalnya dengan psikoterapi, penyuluhan sosial, dan juga kedokteran. Mengapa dikatakan sejajar? Karena untuk memperoleh gelar menjadi seorang konselor, psikolog, itu kan tidak gampang. Banyak sekali hal-hal yang harus kita lewati, pendidikan, kemudian pelatihan, sama halnya dengan dokter. Itu membutuhkan perjuangan yang lama. Kemudian di sini juga dikatakan, konseling pada dasarnya merupakan hubungan saling bantu, help relationship, yang mempunyai tujuan agar terjadi perubahan sebagaimana helping relationship yang lain. Jadi gampangnya konselor ya, kita sebagai konselor itu memberikan keuntungan kepada pasien. Apa? Dengan penyelesaian masalah. Jadi masalah pasien selesai, yang peroleh keuntungan. Sedangkan bagi kita, mungkin feedbacknya yang paling terlihat adalah kita mendapatkan imbalan dari pasien, entah itu uang ataupun beberapa ganti yang setimpal. Nah, jadi singkatnya adalah hubungan mutualisme, sama-sama diuntungkan. Oke, sekarang kita lanjut ke poin yang ketiga, strata konselor. Adapun strata konselor terbagi dalam 3 kategori. Yang pertama, non-profesional adalah bantuan yang dapat diberikan kapan saja, di mana saja, yang memungkinkan 2 orang atau dalam upaya pemberian bantuan. Seorang guru memberikan bantuan kepada siswanya, umumnya itu bisa dilakukan di mana saja, bisa di sekolah atau bahkan di rumah. Ketika gurunya sudah pulang, kita mau mengalami kesulitan sebagai peserta didik, atas persetujuan dari guru, kita bisa datang di rumah sang guru. Kita minta bantuan atas penyelesaian mungkin pemahaman materi yang kurang, kita bisa tanyakan. Nah, di sini guru kan menjadi seorang konselor. Nah, jadi seperti itu, di mana saja dan kapan saja. Termasuk dalam setting agama, dalam artian mungkin guru ngaji, guru spiritual, atau dalam industri. Ya, di sini mungkin yang banyak menjadi dikatakan sebagai konselor adalah pemimpin yang memberikan arahan kepada karyawan-karyawannya yang mungkin malas, kemudian karyawannya juga mengalami kontra dengan sesama karyawan, dan kemudian
dan kemudian pemimpin ini menjadi penengah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh karyawan. Yang kedua, para profesional adalah pemberi bantuan yang telah menerima latihan yang diarahkan pada masalah khusus dalam konseling atau bimbingan. Jadi seperti yang tadi sempat dijelaskan pada awal-awal, seperti psikolog dan dokter itu menempuh pendidikan cukup lama, 4 tahun untuk kuliah dan juga beberapa dan juga 2 tahun atau bahkan ada yang lebih untuk mendapatkan gelar praktik atau gelar untuk membuka konseling bagi para pasien. Jadi mereka tidak hanya mendapatkan sebatas kuliah. Teori yang didapatkan kuliah juga diimbangi dengan latihan-latihan yang intens agar nanti menjadi seorang konselor yang benar-benar berkompeten, memiliki ilmu yang cukup untuk menjadi seorang konselor dalam menangani permasalahan-permasalahan yang dihadapi pasien atau dalam artian anak berkebutuhan khusus. Nah, kemudian lanjut. Adapun para profesional itu meliputi pekerja sosial yang memadukan master dengan latihan, kemudian psikolog yang memadukan dokternya dalam teknik psikoterapi dengan praktek dalam psikoterapi. C. Konselor yang memadukan master atau doktornya dengan pengalaman praktik dalam setting konseling. Ya, jadi mereka mendapatkan pelatihan-pelatihan khusus untuk siap menjadi seorang konselor. Poin yang keempat, terakhir, aspek-aspek yang perlu dipahami dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling. Ya, di sini ada seorang ahli yang mengatakan, yaitu bernama Winkel. Terdapat 2 aspek dalam konseling, yakni aspek proses dan aspek tatap muka, sekaligus blended dari aspek komunikasi antar proses pribadi dan juga tanggapan-tanggapan positif dari konselor yang bersifat membantu. Kita bahas dari yang satu dulu. Aspek proses menunjukkan adanya perubahan pada diri klien. Ya, di sini bertitik tumpu atau memiliki kunci pada kata proses. Setiap proses itu memiliki waktu tersendiri, ya. Antara permasalahan anak berkebutuhan yang satu dengan anak berkebutuhan khusus yang lain itu memiliki proses penyelesaian yang berbeda atau memiliki jangka waktu yang berbeda, tergantung dari beberapa faktor. Entah itu berat ringannya permasalahan yang dihadapi atau mungkin dari sisi internal dari pasien itu sendiri. Itu berpengaruh terhadap proses lama tidaknya. Nah, jadi proses itu tergantung dengan beberapa faktor yang tadi saya sebutkan. Di sini konselor itu memiliki tugas untuk membimbing para pasien dengan setiap proses yang dia hadapi. Tentunya proses harus bersifat progresif atau maju dari ketika awal dia datang sampai dengan misalkan sekarang sudah mencapai 2 minggu, itu harus ada kemajuannya. Baik, yang kedua yaitu aspek tatap muka, menunjukkan adanya pertemuan berhadapan antara konselor dan klien serta wawancara mengenai permasalahan yang dihadapi oleh sang klien. Jadi untuk sesi wawancara itu dilaksanakan dengan TM atau tatap muka, seperti halnya kita perkuliahan sebelum masa-masa pandemi seperti ini, itu harus tatap muka. Tidak bisa kita laksanakan dengan sesi Zoom daring. Konselornya di rumah, kemudian kliennya di rumah, itu akan menimbulkan hasil identifikasi atau hasil dari pengumpulan data permasalahan dari pasien yang kurang maksimal, ya. Karena dari ekspresi, kemudian dari gerak tubuh itu hanya bisa dinilai secara real, secara aktual ketika bertatap muka, ya. Di
tidak bisa dinilai saat kita melakukan sesi wawancara dengan adanya Zoom atau daring. Jadi itu beberapa dua aspek yang perlu dipahami dalam pelaksanaan bimbingan dan juga konseling. Yang ketiga, terakhir, aspek lain yang menunjang yaitu aspek proses dan aspek tatap muka adalah komunikasi antara pribadi dan tanggapan positif konselor yang bersifat membantu. Jadi intinya ada pada komunikasi yang berjalan dengan baik. Iya, betul sekali. Jadi komunikasi yang berjalan dengan baik, entah itu antara konselor dengan klien, atau teman dengan teman, atau kita menjadi seorang guru dengan rekan kerja di sekolah, komunikasi itu sangat penting. Atau mungkin contoh yang lebih nyata, ya, hubungan antara seorang muda-mudi, laki-laki dan perempuan. Di sini dikatakan menjalin kasih misalnya. Yang satu sedang bekerja, kemudian yang satu sibuk kuliah. Jadi tidak banyak waktu yang mereka sempatkan untuk berkumpul. Itu kuncinya ada di komunikasi. Meskipun komunikasi sebentar, asalkan komunikasi itu berjalan dengan baik, itu akan berdampak kepada kelanggengan suatu hubungan. Begitupun juga dengan keberhasilan konselor dalam membantu kliennya. Jadi komunikasi, kemudian baiknya kita menerima seorang klien, komunikasi, kemudian tidak terlalu tegang atau kaku, itu akan membuat jalannya bimbingan dan konseling itu berjalan dengan lancar. Jadi bagaikan dengan pasir. Kita punya segenggam pasir yang kita dapat dari laut misalkan. Kita genggam supaya pasir itu tidak hilang atau tidak jatuh. Tapi yang salah adalah semakin erat kita menggenggam, pasti ada pasir yang tertekan dan akhirnya ia keluar. Sama halnya dengan konseling, sama halnya dengan hubungan, semakin kita tekan, maka akan ada satu sisi yang tidak nyaman dan akhirnya keluar dan membuat keeratan itu menjadi berantakan atau terpecah. Jadi terlalu mengekang, terlalu kaku itu tidak baik dalam suatu hubungan atau komunikasi seperti ini. Dan finishingnya, pengertian konseling yang antisipasi sesuai tentang era global dan pembangunan adalah upaya bantuan yang diberikan oleh seorang pembimbing terlatih dan berpengalaman terhadap individu-individu yang membutuhkan agar individu tersebut berkembang potensinya secara optimal. Potensinya yang ia miliki meskipun dengan kondisi keistimewaan ketunaan yang ia sandang tentu memiliki sebuah potensi yang mana tugas dari seorang konselor ataupun guru itu menemukan, menggali, kemudian kita salurkan dan memaksimalkan potensi yang nantinya berguna pada ia kedepannya, pada prospek karir, prospek kerja maupun prospek kehidupan sosial. Ya, jadi saya rasa cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan tentang materi rangkuman dari bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus. Kita lanjutkan pada praktiknya langsung ya. Praktik simulasi bagaimana penerapan bimbingan dan konseling dengan anak berkebutuhan khusus. Assalamualaikum. Oh iya, waalaikumsalam. Silahkan masuk, mari duduk. Iya, gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah ya, sehat. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau bingung. Adik bingung? Iya, sebelumnya adik perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Joni. Namanya Joni.
Perkenalkan, nama Bapak Yoga ya. Jadi gimana? Adik sebelumnya sudah pernah melakukan bimbingan dan konseling? Nggak pernah. Belum ya? Tapi sudah pernah mendengar apa itu bimbingan dan konseling? Ya, Pernah ya? Jadi Bapak jelaskan lebih secara singkat saja ya. Jadi bimbingan dan konseling itu adalah upaya yang diberikan konselor untuk membantu permasalahan yang dihadapi klien. Klien di sini juga termasuk adik. Selain itu juga untuk memaksimalkan setiap potensi yang dimiliki oleh seorang klien. Iya, ya, bisa dipahami? bisa. Bisa ya. Selain itu, di pembimbingan dan konseling itu juga ada yang namanya asas. Asasnya ada 3. Yang pertama, ada asas keterbukaan, di mana adik bebas terbuka untuk mengungkapkan setiap permasalahan yang adik alami. Selain itu juga ada yang namanya asas kesukarelaan, tanpa adanya terpaksa, tanpa adanya dikekang, adik melakukan sesi konseling. Dan yang ketiga, asas yang terakhir namanya adalah asas kerahasiaan. Ya, Ya, jadi adik dan juga bapak melakukan sesi konseling, meskipun apa yang dilontarkan adik itu merupakan pribadi, datanya aman, tidak akan ada kebocoran. Seperti itu. Ya, ya. iya. Jadi mari, apa yang bapak bisa bantu? Saya bingung mau masuk ke SMP atau pesantren. Bingung ya, masuk ke SMP dan juga pesantren. Iya, jadi sekarang silahkan adik ceritakan dulu permasalahannya apa. Kenapa kok bingung masuk SMP atau masuk pesantren? Karena kalau SMP itu bisa ketemu sama orang tua. Bisa ketemu sama orang tua. Terus kalau Joni ke pesantren, memangnya di pesantren tidak bisa bertemu dengan orang tua? Bisa. Bisa ya. Cuma kalau di pesantren jarang ya. Iya. Kalau di SMP lebih sering. Oh gitu. Jadi di SMP alasan Joni memilih SMP kira-kira kenapa? Bisa bertemu sama orang tua dan bisa ketemu sama teman. Bersama teman. Terus kalau sekiranya Joni memilih pesantren, apa yang Joni pengenkan di pesantren itu pengen dapat apa? Kalau di pesantren itu mendapatkan ilmu agama. Ilmu agama, bahasa Arab seperti itu ya? Ya, Iya. Terus dari orang tuanya adik Joni, kira-kira pengen Joni itu masuk di SMP atau pesantren? kalau pendapat orang tua bebas terserah Joni. Bebas asal Joni. Jadi orang tua tidak menyuruh Joni lebih memilih ke salah satu ya? Ya, Iya. Terus kalau boleh Bapak tahu ini ya, Joni ketika dewasa nanti ingin menjadi apa? polisi. Ingin menjadi polisi. Wah, itu cita-cita yang mulia. Terus alasan menjadi polisi kenapa? Bisa membanggakan orang tua. Bisa membanggakan orang tua dan juga melindungi masyarakat. Iya. Terus menurut Joni ini, kalau misalkan cita-citanya ingin menjadi polisi ya, ingin menjadi polisi itu lebih baik ke SMP atau ke pesantren? SMP. Ke SMP. Nah itu adik Joni sudah bisa memilih jawabannya. Kalau di pesantren, adik Joni juga bisa menjadi seorang polisi. Tapi kalau di SMP nanti untuk menjadi polisi itu langkah menjadi polisi itu lebih mudah. Soalnya apa? Kalau di polisi kan adik harus pintar apa? Harus pintar akademik ya, Ya, harus pintar matematika, terus juga harus pintar bahasa Inggris. terus juga pintar bahasa IPA. IPA atau bahasa Indonesia ya. Ya. Iya. Selain itu kalau di SMP kan bisa bertemu dengan apa? Orang tua. Bertemu dengan orang tua, ya. Jadi dari apa yang disampaikan adik Joni, sebetulnya itu sudah
ada jawabannya. Jawabannya yaitu lebih memilih ke SMP. Iya, betul sekali. Ya, jadi gimana? Ada yang bisa dibantu lagi? Atau masih ada rasa yang kurang nyaman ini? Enggak ada. Ya, silahkan untuk menenangkan diri, tarik nafas terlebih dahulu. Tarik lagi. Iya, gimana sekarang? Sudah merasa lebih baikan atau masih bingung memilih SMP atau pesantren? Udah baikan. Udah baikan ya. Jadi gitu, kalau adik Joni bingung, direnungkan terlebih dahulu ya. Ditenangkan pikirannya. Adik Joni bisa melakukan ibadah, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta untuk menjadi lebih tenang. Selain itu, adik juga bisa melakukan sesi konseling seperti ini ya. Jadi konseling itu harus tatap muka. Adik Joni harus ketemu dengan Bapak. Iya. Sudah selesai. Ada yang bisa dibantu lagi? Udah Cukup ya. Oke. Jadi seperti itu ya. Nih, monggo. Terima kasih ya Pak. Iya, sama-sama. Mau pulang? Iya. Iya, monggo. Iya, mari ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.